dan Roh Kudus tetap berkarya dengan luar biasa dan mempersiapkan hamba-Mu yang tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi ada Roh Tuhan yang luar biasa besar. Terjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan, biar Tuhan itu kami mengerti dan memahaminya, sehingga firman itu menjadi kekuatan, landasan yang kuat di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari ke depan nanti. Karena bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, dan pasti ada jalan-jalan baru yang dibukakan bagi setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang dipercayakan dalam hidup saya. Terima kasih juga untuk Tuhan, kalau bukan Tuhan ini tidak akan terjadi. Dan terima kasih jemaat Tuhan kembali berhadapan dengan Shirley di depan, tatap muka satu dengan yang lain. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Ko Alex, tim doa, tim pelayanan doa puasa Esther, yang benar-benar dengan setia melakukan kehendak Tuhan dengan ada ketaatan, kesetiaan, sehingga doa puasa pada bulan Januari 2025 ini boleh ada, dan ada banyak jiwa-jiwa yang baru yang boleh ambil bagian. Semuanya itu karena doa-doa yang kita naikkan di dalam Tuhan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya menjadi firman Tuhan. Dan itu sedang dan sementara terjadi bagi kita yang meresponi, bagi kita yang benar-benar hidup pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena itu betapa kita sangat bersyukur di awal bulan tahun 2025 kita boleh datang dengan mengucap syukur sama Tuhan. Barangkali kita tidak punya pergumulan, ada, tetapi barangkali bukan pergumulan yang luar biasa banget. Tetapi karena kita menyadari Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk menikmati tahun 2025. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang memasuki tahun 2025 dengan pergumulan, dengan sakit, penyakit, dengan hal apapun. Tetapi kalau kita boleh ambil bagian, semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Jadi kita berkata, wow Tuhan, betapa Engkau peduli, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena sepanjang tahun 2024 ada banyak perkara, ada banyak pergumulan, tetapi kita bisa melewati semuanya itu karena Tuhan. Amin. Kita bisa melewati itu karena ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kehidupan kita, yang membuat kita kuat dan mampu untuk bertahan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sangat luar biasa. Maka terima kasih bagi jemaat yang baru pertama kali hadir pada bulan Desember ya, Ibu Angel. Bisa bawa jemaat-jemaat yang luar biasa, Ibu siapa? Marta dan Maya dan Ibu Egi. Wah, ini jemaat-jemaat yang baru. Tetapi karena Roh Tuhan, mereka rasakan bahwa Roh Tuhan ada di doa puasa Esther, sehingga mereka ngomong satu dengan yang lain. Dari mulut yang satu ke mulut yang lain tentang kebenaran firman Tuhan, membuat ada kegerakan Allah yang luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa lewat omongan yang luar biasa. Dan itu sangat berdampak. Dan jangan pernah menyerah. Mana Bu Angel mana ya? Bu Angel, Bu Maya, semangat, Bu Marta, tetap bawa jiwa-jiwa. Ada upaya yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Semakin banyak jiwa yang dibawa dan jiwa yang mengalami terobosan, mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadinya, itu sangat-sangat diperhitungkan Tuhan. Jadi saya katakan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sangat berdampak. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, ketika kita datang di doa puasa, dan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lihat tisu ada di lantai, itu Tuhan perhitungkan. Ketika ada langkah iman yang nyata, maka itu akan berdampak dalam perjalanan hidup kita.
Bapak Ibu yang luar biasa, para Bapak Tuhan yang senior, puji Tuhan, ketika sesi pertama membahas bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa, maunya Tuhan dan kita harus tunduk dan lakukan seperti yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Itu sangat ditangkap. Dan ketika kedua kali firman Tuhan itu disampaikan, bahwa ternyata firman Tuhan itu sangat ngefek ketika kita meresponnya. Firman Tuhan itu disampaikan, tetapi ketika kita diam, tidak akan mengalami terobosan. Tetapi ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan itu, dan kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing, maka wow, sesuatu yang dahsyat terjadi, terobosan terjadi. Tetapi kalau kita datang cuma dengar dan dengar saja, itu tidak akan kita mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bukan setiap orang yang bersentuhan Tuhan diselamatkan, tetapi dia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dengan tema kuatkan dan teguhkan hati. Masalah tentang Yosua, saya ambil dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9, kita sudah tahu semuanya. Dan mari kita baca Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan mengatakan demikian dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan ayat yang ke-6 berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu barangkali sudah mengerti perjalanan cerita tentang Yosua. Bagaimana ketika Musa meninggal, kepemimpinan dialihkan oleh Tuhan kepada Yosua yang notabene adalah abdi Musa. Jadi Yosua sudah melihat bagaimana Musa melakukan karya-karya luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada mujizat memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan mengalami mujizat laut dibelah dan bangsa Israel keluar dan diselamatkan. Dan bagaimana mereka Tuhan tolong ketika memerlukan air, memerlukan makanan. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat lepas mujizat yang mereka alami. Sehingga mereka tidak mengalami yang disebut kelaparan, tidak mengalami yang disebut kekurangan. Karena Tuhan memenuhi setiap kebutuhan mereka dengan adanya Musa. Dan ketika ada beberapa hal yang dilakukan Musa, maka Tuhan berkata, engkau tidak akan menikmati tanah Kanaan. Engkau bisa melihatnya dari jauh. Dan akhirnya Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang luar biasa, pernyataan Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Yosua supaya benar-benar dia memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, yang notabene orang-orang yang keras hati. Kenapa demikian saya katakan keras hati? Karena ketika Musa pemimpin mereka ada banyak menggerutu, ada banyak keluh kesah, bahkan menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Jadi Tuhan katakan,
Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan dengan kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa demikian? Disampaikan Tuhan kepada Yosua supaya dia harus menguatkan hati dan meneguhkan imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ke depan yang dia akan lalui adalah dia akan menaklukkan bangsa-bangsa yang dengan kekuatan yang besar. Ada banyak saya katakan ada banyak tantangan. Ada banyak bangsa-bangsa yang dengan kekuatan yang luar biasa, sementara bangsa Israel sedikit jumlahnya yang tahu perang. Jadi orang-orang yang sudah ahli berperang melawan bangsa Israel, tetapi mereka punya Tuhan. Mereka punya Tuhan yang luar biasa yang memimpin mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan sebuah proses yang panjang. Ada banyak tanda-tanda mujizat, ada banyak pertolongan Tuhan yang dilakukan untuk bangsa Israel. Dan ketika Yosua memimpin bangsa ini untuk merebut tanah Kanaan, satu perkara kuat dan teguhkan. Memimpin bangsa yang besar bukan hal yang mudah. Memimpin bangsa yang besar yang notabene dengan berbagai macam karakter bukan hal yang mudah. Sehingga kalau tidak kuat, kalau tidak mampu, masa dia akan terlibas, dia akan menyerah dengan situasi kondisi yang sedang mereka hadapi. Tetapi bersyukur, kenapa saya katakan bersyukur? Karena Yosua sudah dipersiapkan, sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang baik. Sehingga dia tidak menyerah dengan situasi yang ada. Dan dia kerjakan panggilan Tuhan. Dia kerjakan apa yang maunya Tuhan. Yang dikatakan Tuhan di dalam, dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Berarti kalau bertindak hati-hati sudah ada kodenya. Jangan sembrono. Kalau sembrono maka kekalahannya akan terjadi. Tetapi ketika bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang sudah diperhitungkan dengan baik, tidak asal-asalan, tidak sembarang tembak, tidak sembarang bergerak, maka Tuhan berkarya dengan luar biasa. Poin pertama, bertindak hati-hati. Sebelum melakukan segala sesuatu, dipikirkan lebih dahulu. Berdoa lebih dahulu. Punya hubungan dengan Tuhan lebih dahulu. Perkatakan bahwa ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bertindak seperti yang Yosua kerjakan, dia bertindak hati-hati, maka kemenangan terjadi dalam perjalanan Yosua. Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, memasuki tahun 2025. Kalau kita tidak bertindak dengan hati-hati, maka kita akan terlibat dengan keadaan yang sekarang. Kenapa demikian? Kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ada kebakaran yang luar biasa, ada goncang-gancing keadaan situasi. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Yang akan kita alami adalah sebuah kegagalan. Saya katakan sebuah kekecewaan yang luar biasa. Ketika kita salah melangkah, saya katakan ketika kita salah melangkah di tahun 2025, ke depannya kita akan salah terus. Tetapi ketika kita memperhitungkan dan ketika kita bertindak hati-hati dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang ada di depan kita, pergumulan apapun yang ada di depan kita, ketika kita benar-benar bertindak hati-hati dengan Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan tetap berjalan dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Hati-hati itu akan menjadi warna hidup kita. Jadi kalau kita sudah tahu di situ nggak boleh ke sana, kalau kita benar-benar udah mengerti, jangan mencobai. Seringkali kan kita serba pingin tahu, tapi kita sudah tahu, tetapi karena penasaran pingin tahu, dan kita tidak tahu apa yang terjadinya nanti.
Justru itu Tuhan bilang, Ester bertindak hati-hati. Jemaat doa puasa Ester yang luar biasa, bertindaklah hati-hati. Baik itu di dalam pikiranmu, di dalam perkataan, dipikirkan dulu. Bertindak hati-hati. Atau tuh orang tawarin, yuk kita ke sana gitu, mau ngapain gitu. Bertindak hati, segala sesuatu diandalkan adalah Tuhan, bawa di dalam doa. Kalau memang engkau sejahtera jalani, tapi kalau tidak, oh no, jangan sekali-kali. Kenapa? Engkau yang akan mengalami. Jadi satu hal, tapi jangan karena selalu hati-hati, kesini nggak boleh, hati-hati katanya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Asalkan kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Dan kebenaran firman itu yang merema dalam setiap hidup kita. Yesus mengalami kemenangan di dalam berbagai persoalan. Kenapa dia melibatkan Tuhan? Dia bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, apapun yang ada di depan kita harus pelajari dengan baik. Oh, apakah ini, apalagi dalam dunia bisnis, kalau kita ingin berusaha, tanya Tuhan, baca firman Tuhan, supaya benar-benar apa yang kita buka itu kita lakukan itu. Ketika Tuhan dilibatkan, pasti ada sesuatu yang bergerak dengan luar biasa. Ada jalan-jalan yang dibuka, Tuhan buka jalan. Tetapi ketika orang sodorkan di share kita berbisnis ini gitu, terus saya tidak mengerti caranya berbisnis itu. Misalnya contoh kemarin saya ditawarkan, share yuk kita join jualan mebel gitu. Nah, aku tidak ahli dalam mebel itu. Soal masalah kualitas kayu-kayu pun saya tidak mengerti. Ini keuntungannya katanya banyak, saya nggak mencari keuntungan yang luar biasa banyak, tidak. Karena kenapa demikian? Karena saya melihat ke depan. Ada sesuatu, saya katakan firman Tuhan itu, kegenapan firman Tuhan itu sedang terjadi. Ada banyak kesesakan. Ada banyak kesulitan yang terjadi. Tetapi janji firman Tuhan, orang percaya Tuhan tidak akan biarkan. Kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Tetapi saya katakan, dunia sekarang bukan dalam keadaan baik-baik aja. Justru itu Tuhan persiapkan kita. Tawarin dia, kita perlu enggak. Kalau kita joinan gas, boleh. Aku ngerti, paham banget. Tetapi kalau untuk keluar dari zona gas, atau kue, boleh. Aku mengerti banget tentang kue. Kita catering boleh, masakan Manado boleh gitu. Mengerti. Tetapi untuk berbisnis dengan kayu, saya tidak mengerti. Dan saya katakan tidak. Saya langsung putus. Karena kenapa saya katakan ketika mengakhiri tahun 2024, jam 12 malam ketika kita berdoa, saya katakan Tuhan kuatkan aku. Apa maunya Tuhan? Dan di situ Tuhan katakan bertindaklah hati-hati. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi karena jangan sampai saya bilang hati-hati terus mau ke sini, nggak boleh, enggak. Kita diberikan hikmat. Sehingga di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita putuskan, benar-benar Tuhan dilibatkan lewat doa dan baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan pertama, bertindaklah hati-hati. Ini satu poin. Dan poin yang kedua adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Katakan samping kiri, samping kanan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengar itu katanya. Kau dengar ya? Dengar lah. Bapak Ibu yang luar biasa, para hamba Tuhan yang luar biasa, dia katakan jangan menyimpang. Yosua tidak menyimpang loh. Dia tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia tetap berpaut terus mengikuti kebenaran perintah dan peraturannya Tuhan. Dan sekarang kita Yosua masa kini loh. Haleluya. Kita seorang pemimpin. Engkau sebagai seorang suami menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tanggamu. Seorang ibu engkau menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tanggamu. Dengan ada poin-poin, ada batas-batas yang harus engkau kerjakan sebagai seorang ibu.
Nah, gimana bahtera rumah tangga ini dibawa? Nah, dengan tidak melenceng ke kiri ke kanan. Fokus. Dalam keluarga kan pasti punya tujuan. Suami istri pasti punya tujuan, goal apa yang mereka akan raih tahun ini. Pasti. Nah, fokus pada goal yang kita capai. Dengan saya katakan libatkanlah Tuhan dalam kehidupan pribadi ini. Jangan melenceng, jangan melenceng. Jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. So tahu Tuhan bilang, jangan berdusta, jangan bakar lotak, jangan bagosip. Tapi kita mau terlibat di bagosip. Katanya semakin digosok semakin sip. Kita mulai, tahu nggak itu? Tahun 2025 bagosip ditinggalkan. Udah nggak level lagi, udah nggak zaman lagi. Saya katakan udah nggak zaman lagi tuh bagosip, tuh bakar lotak. Sekarang fokus pada sasaran apa yang kau raih tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Fokus pada sasaran itu. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Pokoknya fokus. Kalau mau doa puasa, fokus di doa puasa. Nggak usah kumpul-kumpul kok bakar lotak. Tahu nggak itu begini begitu. Iya. Duh, ibu itu begini ya gitu. Kalau tidur marah lah bla bla seperti itu. Tinggalkan itu tahun yang lalu. 2025 tahunnya Tuhan, terobosan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak melenceng. Jadi so tahu itu salah. Buat kita lagi, berkumpul, bergabung ke sana. So tahu Bu Lince lagi di Gading Serpong nggak datang ibadah. No, dia mau mulai bagosip, nggak usah dulu. Ntar cuti dulu di doa puasa. Tuhan berkarya. Lince, sudah lama engkau tidak hadir doa puasa. Kalau Tuhan yang tegur, oh dahsyat. Kalau manusia yang tegur tidak jadi masalah. Tetapi ketika Tuhan bertindak dalam kedaulatannya, kita tidak bisa berbuat apa. Kata Pak Nababan, yang ada di pikirannya doa puasa Ester, ketika lawatan Tuhan terjadi. Itu karena Tuhan. Jadi kalau engkau sudah lama gak hadir, ada banyak pendoa yang mendoakan engkau pribadi, lepas pribadi. Ya, jadi kalau Sulaiman gak datang, nama-namanya kan sudah ada. Tuhan, Bu Lince ini sudah lama gak ketemu. Bu Eni. Mana Bu Eni juga Tuhan? Kenapa dengan Ibu Eni itu? Ada masalah apa dengan Bu Eni Tuhan? Tolonglah dia berikan jalan keluar. Haleluya. Jamah dia Tuhan. Beras kasih Bapak dicurahkan. Tiba-tiba nongol Bu Shirley. Aku daftar ya. Puji Tuhan. Luar biasa cara kerja Tuhan. Kita nggak bisa pikir dengan cara pikir kita. Ketika dia mau, yes dia mau. Jadi kita nggak bisa nego. Tuhan tunggu ya. Nanti besok juga. Tunggu. Istrinya Ko Alex. Kita bergumul untuk istrinya Ko Alex. Tuhan jamah istrinya Ko Alex supaya mereka berdua suami istri terlibat dalam pelayanan. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Ketika waktunya Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Apakah istri Ko Alex bilang, Tuhan nanti tahun depan Terus Tuhan bilang, enggak, sekarang 2025, beda tahun 2024. Cara kerja Tuhan tidak bisa kita lampari. Dan ada yang dari Bandung, oh Tuhan, Bu Eni sudah lama nih tak ketemu gitu. Tuhan datang. Eti, di mana engkau? Doa puasa Ester, kursi yang kau duduki sedang menanti datanglah Bu Eni. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, doa puasa Ester saya katakan bukan cimat loh, tidak. Tetapi doa puasa Ester dibangun, dibuka dengan doa, dengan berpuasa. Jadi jangan sampai, kok aku ketergantungan dengan doa puasa Ester. Karena ada hadirat Tuhan di doa puasa Ester, ada lawatan Tuhan di doa puasa Ester, ada jawaban yang Tuhan berikan di setiap pergumulan kita. Sehingga bisa saya WA, Bapak Ibu jangan lupa, Sherry,
Daftar ya. Sampai ada 60 lebih yang mendaftar. Apa itu karena Pak Alex sama Sherry? Tidak. Tetapi bagian Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Engkau boleh menahan diri. Tetapi ketika Roh Kudus sudah berkarya dalam hidupmu, engkau tidak bisa berbuat apa. Dan engkau bertindak. Ketika engkau meresponi, ada jaminan yang luar biasa. Jangan melenceng ya. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena firman Tuhan, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita harus bertindak hati-hati, nggak usah melenceng ke kiri ke kanan. Kalau toh saling mengingatkan, doa puasa Ester ya, ayo ingatkan. Tetapi jangan pernah keluar dari kehendak dan rancangan Tuhan. Karena kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita pikirkan. Menghadapi tantangan dan pergumulan, percayalah, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi tetap berhati-hati, bertindak hati-hati, jangan melenceng ke kiri ke kanan, dan poin yang ketiga, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kenapa saya katakan memperkatakan firman Tuhan itu sangat dahsyat? Kenapa saya katakan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Bacalah firman Tuhan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan kita baca firman Tuhan, pergunakan waktu itu semaksimal mungkin. Ibu-ibu kalau di rumah kebanyakan menonton, ada drakor katanya, ada nehi gitu, India gitu kan, itu ada serial yang bagus juga kan, udah dulu manis gitu. Terus saya katakan, saya ditegur oleh Tuhan ketika saya nonton India, karena adikku ngomong begini, itu bagus. Tapi jam doa tetap saya kerjakan gitu. Ketika saya mulai di situ, saya mulai memberhalakan hal itu. Ada ketagihan. Itu kayaknya pingin kok seri ini karena lagi tegang-tegangnya. Pingin nonton. Jadi pokoknya kalau saya baca firman Tuhan tetap dibaca gitu. Tetapi kok saya lebih fokus itu. Terus saya ngomong, oh tidak, aku tidak mau keterikatan dalam nama Yesus. Kalau kita tidak langsung memutuskan, kita akan ada keterikatan. Saya memang jarang nonton itu, karena saya memang banyak pekerjaan untuk penyintas, bukan hal yang mudah. Jadi pekerjaan saya itu memang luar biasa, membutuhkan perhatian, membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan benar tenaga ekstra untuk melakukan hal itu. Jadi kalau saya masuk ke dalam, karena adik seringkali nonton gitu, dipasang TV-nya dipasang, tapi nggak ada yang nonton. Jadi sekilas saya lihat gitu, tapi sekilas saya juga langsung itu. Dan kadang-kadang saya mati. Kalau memang gak penting-penting saya mati. Kenapa saya katakan 2025 jangan berleha-leha, jangan berfoya-foya, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak duduk diam di hadirat Tuhan. Kalau engkau punya waktu, ibu-ibu sudah selesai masak, carilah wajah Tuhan, duduklah dekat dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan dinaikkan, firman Tuhan itu dibaca, diperkatakan, direnungkan. Karena saya katakan memasuki 2025 dengan situasi kondisi yang ada, kalau nggak ada firman Tuhan, maka kita akan terlibat dengan situasi kondisi itu. Tetapi ketika ada kebenaran firman Tuhan, firman ini akan memberikan kekuatan kita. Sekalipun ada persoalan, tetapi firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Apalagi kalau firman Tuhan itu diperkatakan dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Ini dahsyat firman Tuhan. Perkatakanlah, renungkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah fondasi yang kuat. Dia akan membuat kita berkata, walaupun ada masalah di depan, aku tidak takut. Karena ada firman Tuhan yang luar biasa dahsyat. Firman itu berkuasa atas setiap kehidupan kita masing-masing. Di dalam Lukas 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepada kamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya. Firman Tuhan adalah jaminan kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sangat dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi berkatakanlah firman Tuhan itu dalam hidup kita. Barangkali ketika engkau punya masalah, engkau sakit, ada sakit penyakit, perkatakanlah firman Tuhan itu. Firman Tuhan, ketika saya sakit, firman Tuhan berkata dalam nama Yesus, oleh biru-birunya aku sudah disembuhkan. Sembuh, maka penyakit tidak berkuasa atas tubuhku. Amin. Memperkatakan hal itu, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang dahsyat, punya kualitas ilahi adalah hidup kita. Jadi nggak kebanyakan dulu nonton TV, tetapi banyak dulu diam di hadirat Tuhan. Kalau itu memang masih dalam pekerjaan, dalam hati kita memuji Tuhan. Kita berdoa, perkatakanlah firman Tuhan. Kita kan ada ayat-ayat yang dihafal, diperkatakan lagi, didengungkan lagi. Karena firman Tuhan itu akan merema, dahsyat firman Tuhan itu. Ketika engkau butuh sesuatu dalam keadaan kesulitan, perkatakan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan membuat engkau kuat dan ada berdampak dalam kehidupan, perjalanan hidup. Dan yang keempat, renungkan firman Tuhan itu katanya siang dan malam. Mau siang mau malam tetap renungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Engkau yang datang dengan persoalan, dengan pergumulan, renungkanlah firman Tuhan itu. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan ketika engkau kan datang doa puasa, ada catatan ya. Barangkali lewat video, maksudnya direkam, kembali didengar. Catatanmu dibaca lagi. Oh, ini poin yang saya dapat di doa puasa bulan Januari 2025. Ini yang aku dapat. Ada rema. Ada YouTube-nya. Oh, ada YouTube. Nah, ada YouTube. Jadi lihat aja YouTube-nya. Sehingga ada kekuatan baru. Kekuatan yang luar biasa. Atau baca firman Tuhan itu. Ini apa ya artinya, aku tidak tahu. Sekalipun engkau tidak mengerti artinya, tetapi akan Roh Kudus akan menuntun hidupmu untuk memahaminya. Tetap baca. Tetap renungkan. Kenapa saya katakan, siapa yang dapat menolong kita air-air jalan ini? Cuma firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Barangkali tahun yang lalu kita mengalami pergumulan, bahkan ditinggal orang yang dikasihi. Bukan hal yang mudah. Tetapi kalau itu maunya Tuhan, itu yang terbaik. Khususnya untuk ibu Eneke. Udah waktunya Tuhan. Seringkali kan kita orang Kristen terlalu lebay. Ya, so tahu firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Toh itu punya Tuhan. Tuhan titipkan sama ibu Eneke. Tetapi sudah genap waktunya Tuhan ambil lagi. Tetapi itulah maksud kita masih manusia, ada doanya. Jadi saya katakan bukan hal yang mudah. Barangkali engkau dalam kondisi sakit. Saya kemarin kaget ketika Ciayu, ini Pena anaknya Ciayu, Esanya saya sampai kaget. Bapak Ibu, kita tidak tahu hari-hari kita seperti apa. Tetapi firman Tuhan ada jaminan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan. Jadi sekalipun engkau punya masalah, ada kekuatan. Engkau mampu melampaui persoalan dan pergumulan itu. Jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir, apa yang menjadi doamu? Apa yang menjadi masalahmu? Ada firman Tuhan. Jangan bergantung sama manusia. Manusia itu terbatas. Tetapi ketika engkau bergantung pada kebenaran firman Tuhan, itu sesuatu yang dahsyat. Ada terobosan, ada kekuatan yang baru, ada mukjizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi. Kadang-kadang aku bergantung sama kakak adik, tapi yang didapatin kekecewaan. Sekalipun saya katakan, kita sedarah sedaging, satu keturunan. Tetapi ketika kita minta tolong, maka yang luar biasa. Ada banyak alasan. Ya toh ibu,
Contohnya saya kemarin rencana saya mau pulang Manado. Karena memang kakakku udah lama saya nggak pulang, udah 4 tahun. Kalau adik-adikku itu setiap tahun kayaknya pulang. Cuma saya doang 4 tahun nggak pulang-pulang. Jadi tahun 2025 ini 5 tahun lah. Kakakku yang di Manado karena dia sudah pensiun, Imam Muhyiddin, kok kamu nggak pulang-pulang gitu? Memang papa mama sudah nggak ada ya, tapi ada om dan tante. Tuh saya tawar-menawar nego, oh luar biasa. Saya nego sama adik-adikku, nego ya tunggu ya, Mbak, aku mau pulang ke Jogja. Kamu jalan-jalan karena adikku menikah dengan suaminya orang Jogja dan mereka punya rumah di Jogja juga. Terus saya mau begini, sebentar, 3 hari aja, sama 3 hari aja. Tapi kan bisa, nego, luar biasa, perhelatannya luar biasa, cuma mau pulang kampung. Akhirnya yang sadar mengalah. Ya Tuhan, aku tetap bersyukur sekalipun di dalam kekecewaan. Itu aku mau dibayarin sama kakak. Jadi saya nggak keluarin dana. Dia ngomong, udah, PP aku bayarin. Jadi kamu ntar jemput di bandara. Udah nego, sampai kakakku juga nego sama adik-adikku. Udah kasihan tuh si kakak kamu. Masa dia berjuang terus dengan tabung yang dilihat, tabung yang dilihatin, hijau semua truk yang dilihatin, bapak-bapak yang dilihatin dalam gas gitu. Saya ngomong begini, keren banget. Tetapi apakah itu membuat saya menyerah atau tidak? Karena ada kasih Tuhan yang membuat saya mampu bersyukur di atas persoalan. Ya saya lihat kakakku ini gitu. Udahlah Kak, indah pada waktunya Tuhan. Memang indah pada waktunya Tuhan. Karena kenapa demikian? Saya kalau nggak pulang 1 tahun aja, itu udah dipertanyakan kok si kakak itu udah nggak pulang-pulang. Baik itu di pihak mama, di pihak papa. Karena kalau saya ke sana, saya pasti ada sesuatu yang saya bikin. Jadi mereka kangen seperti itu sampai omku telepon, kok kamu udah nggak pulang-pulang gitu? Udahlah indah pada waktunya Tuhan, doain aja supaya saya akan pulang. Dan ketika nego perhelatan luar biasa, terus saya ngomong sama adikku, hebat ya. Hari ini, besok adalah hari kakak. Tapi kalau Tuhan izinkan, kakak tetap ada standby di Balaraja. Pasti ada maunya Tuhan. Jadi saya nggak kecewa. Karena memang sih 4 tahun bukan hal yang singkat. Dan saya tetap bersyukur sekalipun begitu, tetap video call sama kakakku sama adikku yang di kampung. Kalau kakakku di pusat kota Manado, kalau adikku tinggal di kampung Minahasa Tenggara, sampingan sama Yance dan sampingan juga sama Pastor Norma Bokas. Dan rencana memang saya ada rencana mau ketemuan sama Pastor Norma karena Norma juga kan waktu itu pulang, kemarin pulang. Jadi saya ingin ketemuan gitu. Tapi ternyata rancanganku bukan ala rancangan Tuhan. Oh ya sama Yance kan sudah double itu, sudah kok, sudah 1. Jadi kalau nggak disebut, ya Yoke, jangan marah ya. Karena sudah terbagi Yance. Jadi itu yang luar biasa. Jadi saya katakan tetap renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam hidup kita. Jadi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkan lagi. Ada waktu saat teduh, tanyalah sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan persiapkan aku maunya apa. Sehingga apapun yang menjadi doamu di 2025 Januari, buah puasa Islam, maka kau berkata, oh yes Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkanlah, perkatakanlah firman Tuhan. Sambil tetap renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka so pasti perjalanan hidupmu akan sukses, berhasil, beruntung bersama dengan Tuhan
baik, sungguh baik, amat baik. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Terjemahkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi kami semua yang mendengarkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Mempersiapkan diri kami supaya kami bertindak hati-hati, tidak melenceng ke kiri ke kanan, tetap memperkatakan firman dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga perjalanan hidup kami ada penyertaan Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang memimpin kehidupan kami pada kemenangan, lepas kemenangan yang di dalamnya Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sekalipun ada gonjang-ganjing keadaan ekonomi, ada kesesakan, ada kesulitan, tetapi ketika kami tetap melibatkan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, kami tetap ada jalan keluar, karena bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang menjadi doa mereka Tuhan. Di Januari 25 di doa puasa, tentu adalah jawaban yang pasti. Yang datang dengan beban berat ada program, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, akan terjadi kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga ketika kami hidup benar-benar sesuai dengan rancangan kebenaran firman Tuhan, sehingga benar-benar kesuksesan keberhasilan menjadi milik kami orang-orang yang takut akan Tuhan, karena itu janji-Mu. Sama seperti Yosua Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan, maka demikian juga kami yang adalah Yosua masa kini mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terberkatilah doa puasa Ester ini Tuhan. Apa maunya Tuhan doa puasa Ester ini Tuhan, biar Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Terberkatilah semua tim yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Jadilah kami di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bawa jiwa-jiwa, Tuhan, Engkau melihat bagaimana mereka meresponi kehendak Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kembalikan pengurapan Tuhan atas Ibu Angel Tuhan, ketika juga Ibu Marta, Ibu Maya, Ibu Edi Tuhan, dan semua kami yang sudah ambil bagian membawa jiwa-jiwa Tuhan, perlindungan perlengkapan Tuhan menjadi milik kami, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang baru yang benar-benar sungguh lapar dan haus akan Tuhan, sehingga benar-benar nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat doa puasa Ester. Ada kesaksian lepas kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan dahsyat berkarya di dalam setiap pendengaran doa puasa ini. Bahkan setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan ada pengurapan Tuhan. Jamaah mengalir bagi setiap hamba Tuhan, baik itu Pastor Omnil Tuhan, Pastor Nabapan Tuhan, ketika juga Tuhan Pastor Pinan, Pastor Petrika, semua tim yang Jayokan Tuhan, demikian juga Pak Timothy, Ibu Edi, Ibu Regi Tuhan, semua yang ambil bagian terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan penolong kami. Demikian juga Ciongin Tuhan, tim doa, Ibu Linasiat Dian Tuhan, Norma Tuhan Engkau Tuhan, demikian juga Ciaum Tuhan, Cinaomi Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar sama-sama karena satu dengan yang lain bersinergi, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena untuk itulah kami dipanggil sebagai satu keluarga kerajaan Allah yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Melengkapi terus menerus Pak Alex beserta istri Tuhan. Biar Tuhan yang lebih berbicara lewat Roh Kudus, sehingga di dalam segala sesuatu yang diambil Tuhan, segala sesuatu yang diputuskan, semuanya datangnya daripada Tuhan. Diberkati kedua anak Pak Alex, Tuhan jamah, berkati dalam tugas kerja, karena Tuhan yang punya kedaulatan atas kehidupan keluarga besar Pak Alex. Tuhan Yesus mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami semua yang berbisnis diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kalau sebentar kami beristirahat, biar damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Pertolongan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap hidup kami, sehingga bersama-sama besok pagi pada jam 5 subuh kami kembali masuk di dalam hadirat Tuhan.
memuji dan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahkan sesi pertama, sesi kedua Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, kuasa mujizat dicurahkan Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan mengalami Tuhan dan benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada kegerakan kebangunan Tuhan yang luar biasa. Karena di tempat ini ada roh Allah yang luar biasa besar. Terima kasih berkati area tempat ini Tuhan. Diberkati masyarakatnya, pemerintah yang ada seputar tempat ini. Diberkati Tuhan, shalom Tuhan memenuhi mereka Tuhan. Terima kasih bahkan tempat ini atas bangun belakang kiri kanan. Bungkus tutup dengan kuasa darah anak domba dan pasukan mereka surga memenuhi tempat ini. Terberkati gembala sidang kami, Senior Pastor Abraham Kontraksiti. Berkati hamba, berikan kekuatan kesehatan, pengurapan daripada itu di tempat yang makin memenuhi hamba. Maunya Tuhan, Roh Kudus yang berbicara lewat hamba sebagai gembala sidang. Istri anak menantu cucunya keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan dan pengatalayan Victory suami diberkati Tuhan. Bahkan setiap gereja-gereja di mana kami melayani diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menjadi berkat di mana kami beribadah bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dan ketika kami sudah menyelesaikan sesi pertama, sesi kedua, dan malam hari ini sesi terakhir, biarlah Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima ini merema dalam setiap hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kami akan beristirahat karena sukacita Tuhan shalom menyertai kami beristirahat dengan tenang. Setiap Tuhan Allah yang mengganggu istirahat kami dihalaukan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat Tuhan malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.